Hai guys, kali ini saya kembali dengan video yang akan membahas mengenai skema Ponzi. Kalian mungkin sudah sering mendengar istilah ini, karena skema Ponzi merupakan salah satu praktek yang sering digunakan dalam penipuan investasi. Lalu bagaimana sih awal mula skema Ponzi ini ada? Simak penjelasannya berikut. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor lainnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Jadi singkatnya, keuntungan yang didapat oleh investor lama merupakan hasil dari investasi yang didapatkan dari investor baru. Dan skemanya terus gitu, aliran uangnya selalu berputar seperti itu. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka waktu pendek dan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi. Kalau kita pikir-pikir ya kurang logis lah ya. Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi yang kemudian terkenal pada tahun 1920, yang merupakan seorang yang bercita-cita untuk menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Saat pertama kali ia datang ke Amerika Serikat dari Italia dengan uang kas sebesar 2,50 US dollar, ia menjalani hidupnya dengan berjudi. Ia juga pernah dipenjara atas pencurian selama 3 tahun. Meski begitu, dia tetap tidak jera juga. Ide penipuan ini awalnya berasal dari sebuah international repay coupon yang didapatkan dari sebuah surat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia bertanya mengenai sistem kupon tersebut dan menemukan kelemahannya secara sistemik yang secara teori membuat dirinya bisa mengambil keuntungan. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, saya ingin memberitahu terlebih dahulu apa itu IRC. Jadi IRC adalah semacam kupon yang digunakan untuk surat menyurat antar negara yang dibanderol dengan harga ongkos kirim dari negara asal. Jadi nilai mata uang antara negara asal dengan negara tujuan memiliki selisih. Akan ada potensi keuntungan yang didapatkan. Nah, dari situlah Charles mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dikasih ke investornya. Kemudian, ia pun menawarkan kupon-kupon tersebut dan menjanjikan keuntungan yang bisa didapatkan dalam waktu singkat. Hingga akhirnya ia berhasil mendirikan perusahaan investasi. Dan hanya selisih 7 bulan sejak perusahaan itu didirikan, perusahaan itu mendapatkan uang investasi hingga 420.000 US dollar. Wow, banyak banget ya. Namun, masa kejayaan bisnis ini pun mencapai akhir saat Charles hendak mempekerjakan agen baru yang bernama William McMaster. Ia mengendus kecurigaan bahwa perusahaan yang dibangun oleh Charles Ponzi ini sama sekali tidak menghasilkan keuntungan bagi para klien, hingga kemudian McMaster menuliskan sebuah artikel di Harian Post mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Setelah kedoknya terbongkar, pengadilan pun memutuskan Ponzi bersalah. Ia dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara dan hukuman deportasi ke Italia. Setelah keluar dari penjara, ia hidup dalam kemiskinan hingga ia akhirnya meninggal pada tahun 1949. Meski begitu, prakteknya tetap hidup dan di dekade 20-an praktek skema ini merebak dengan berbagai modifikasi hingga salah satu kasus terkenalnya yaitu saat Bernard Madoff menjadi tersangka dari kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan selama kurang lebih 30 tahun. Bernard Madoff sebelumnya merupakan seorang stockbroker terkenal di Wall Street. Salah satu hal yang membuat kasus Bernard Madoff menjadi perhatian publik dunia
ialah karena ia yang memegang uang investasi beberapa perusahaan besar dunia seperti BNP Paribas, Grup Santander, HSBC, dan lain-lainnya. Untuk kisah Bernard Madoff, lebih lengkapnya kalian dapat lihat di video berikutnya ya. Cukup sekian, terima kasih.